Tahukah kamu kalau ada kabupaten di Indonesia yang mendapatkan julukan Jepangnya Indonesia? Ada yang tahu kabupaten mana? Penasaran kan? Mari simak videonya sampai habis. Halo Boloh, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini saya akan membahas sebuah fakta unik dan menarik yang belum banyak orang tahu kalau ada salah satu kabupaten di Indonesia yang mendapatkan julukan sebagai Jepangnya Indonesia. Ingin tahu kabupaten mana yang dimaksud? Jadi Boloh, Tegal sebelum terkenal sebagai daerah penghasil warung makan di daerah Indonesia atau yang disebut warteg. Tegal juga pernah dijuluki sebagai Jepangnya Indonesia. Hal ini karena menjambur industri logam di kota tersebut. Dimulai dari laman resmi Desa Talang, masyarakat Tegal dikenal memiliki kemampuan di bidang industri logam. Hal ini memang tidak lepas dari peran pemerintah kolonial Belanda dan Jepang saat itu. Pada awal abad 20, pemerintah kolonial membutuhkan pasokan suku cadang untuk pabrik gula, perkapalan, kereta api, dan juga tekstil. Karena itu, di tahun 1918, dibangunlah pabrik logam NV Barat yang sekarang menjadi PT Barata dan PT Dwika yang sekarang sudah tutup. Industri logam yang tadinya dibangun untuk memasok suku cadang dan peralatan, kemudian berubah setelah masa penjajahan Jepang. Karena pabrik ini dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan peralatan perang bagi tentara Jepang. Hal itu dikarenakan pada tahun 1940-an, masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dan digantikan oleh Jepang, sehingga Belanda harus angkat kaki dari wilayah Tegal. Pada masa penjajahan Jepang, orang-orang pribumi banyak dipekerjakan di perusahaan-perusahaan logam yang memproduksi senjata, mesin-mesin di pabrik gula, komponen kereta api, komponen kapal, dan lain-lain. Sistem kerja paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang ini ternyata tak sepenuhnya berpengaruh buruk. Hal ini karena masyarakat Tegal mendapatkan keterampilan, belajar kedisiplinan, dan ketelitian. Berkat keterampilan yang dimiliki, banyak pekerja yang memilih keluar dari pabrik untuk mendirikan bengkel mereka sendiri yang sederhana dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Bengkel-bengkel ini lalu tersebar di beberapa kecamatan Tegal. Pusatnya ada di Kecamatan Adiwerno dan Talang. Sekarang, daerah-daerah tersebut dikenal sebagai sentra atau pusat industri logam di Kabupaten Tegal. Pada tahun 1982, bisa dikatakan sebagai masa kejayaan industri logam di Kabupaten Tegal. Pada masa ini, industri logam di Tegal sudah bisa memenuhi kebutuhan di berbagai sektor. Saat itu juga diresmikan LIK Takaru yang sekilas mirip dengan perusahaan Jepang. Padahal LIK Takaru atau Lingkungan Industri Kecil Talang Cempaka Baru adalah sentra industri logam Tegal yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Tetapi saat ini, julukan Tegal sebagai kota industri logam mulai terancam. Hal ini tidak lepas dari era globalisasi dengan kebijakan perdagangan bebas dalam 2 tahun belakangan. Ketua Kelompok Usaha Bersama Logam Tegal, Sukamto, 50 tahun mengakui terpuruknya industri logam di Tegal akibat kurang bergairahnya perekonomian global. Selain itu, banyak beredarnya hasil-hasil industri dari luar negeri
yang membanjiri pasar domestik membuat produk lokal pun tak mampu bersaing juga jadi faktor lain. Bukannya tidak mampu bersaing karena teknologi hasil produksi logamnya, tapi industri lokal dari sini tidak mampu mengikuti harga hasil industri dari luar negeri. Ya, meskipun kualitas bahan di sini lebih bagus, tapi kalau barang dari luar itu harganya lebih murah daripada harga lokal, ucap Sukamto belum lama ini. Karena itu, dirinya berharap adanya dukungan dari pemerintah kepada industri logam di Tegal, sehingga bisa kembali mencapai kejayaan pada era 80-an. Harapannya, pemerintah berikan solusi atau ya dicarikan investor yang bisa bantu mengembangkan industri logam lokal. Karena sejak tahun belakangan ini, kami order hanya sesuai permintaan dan pesanan saja. Karena nggak berani nyetok dulu yang beresiko rugi, ujar Sukamto. Jadi mari kita bersama-sama, mulai dari masyarakat Desa Talang Tegal dan juga pemerintah sudah sepatutnya untuk bekerja sama untuk memajukan kembali industri logam lokal terutama pada Desa Talang. Agar kejayaan industri logam dari zaman sebelum merdeka tidak hangus termakan waktu karena sulitnya bersaing dengan produk impor. Mungkin cukup sekian video tentang asal-usul Kabupaten Tegal dijuluki Jepangnya Indonesia ini. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi lewat kolom komentar ya bolo-bolo. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah support channel Trisula Media. Dan jangan lupa like, komen video ini, dan sampai di video berikutnya.